Cerita anime dengan MC berambut blonde yang dikelilingi brut-brut ini dilanjutkan dengan diperlihatkannya Uryu yang tengah menyiapkan bekal untuk para harem muantap jiwanya itu ya para penonton. Tapi ketika Uryu tengah fokus-fokusnya menyiapkan bekal untuk para haremnya tersebut, yap, di sini Uryu benar-benar terpesona ketika dirinya melihat ketiga haremnya ini yang sudah mulai menggunakan baju seragam sekolah mereka. Kecuali si Yae the Jumbo sih yang memang notabene-nya kan saat ini Yae udah kuliah gitu kan. Oh iya BTW, saat ini mereka semua sudah mulai masuk ke kesibukan mereka masing-masing ya teman-teman. Lah terus Uryu gimana bang? Apakah Uryu sekarang masih sekolah juga kah? Ritual sambil lihat loli. Ya sekolah juga dong kocak. Tapi karena saat ini Uryu sudah diadopsi oleh si kakek Sugiono, maka otomatis sekolah Uryu pun pindah juga ya para penonton. Pindah kemana? Ya lihat aja sama kalian. 今日からこのクラスに転入することになった上果瓜生くんだ。 Ya ternyata di sini Uryu pindah ke sekolah yang sama dengan Yuna. Fun fact aja bro. Jadi sebelum Uryu masuk ke sekolah Yuna itu dulunya merupakan sebuah sekolah khusus perempuan. So jadi gak heran lah ya bahwa saat ini Uryu merupakan satu-satunya pria yang ada di kelas tersebut. Mungkin di sekolah ini malahan cu. Di rumah udah ngeharem dengan para brut-brut dan loli, dan di sekolah ini MC sesat kita malah ngeharem dengan semua siswi gitu kan bejir. Mana kebanyakan dari siswi di sana menyukai Uryu ya teman-teman. Seperti gantengnya, kamu punya pacar nggak? Mau nggak kamu tukeran ID line sama aku? Enak ya cu kalau good looking. Coba kalian yang mukanya di bawah standar, aing jamin auto dibully gitu kan ya, mentok-mentok jadi babu sih. Tapi dari sekian banyak wanita yang menyukai Uryu, ada satu wanita sih yang nampak benci banget gitu kepada Uryu. Yang siapa lagi gitu kan kalau bukan si Yuna. Yuna yang tidak ingin rumor mengenai dirinya yang tinggal bersama dengan seorang pria berambut blonde bocor ke seluruh sekolahan. Tentu dong di sini Yuna pun langsung mewanti-wanti kepada Uryu untuk tidak berbicara dengan dirinya ketika di kelas, sebelum dan sesudah beres kelas sekalipun. Hingga Yuna yang tidak ingin berangkat bareng dengan Uryu. Awalnya sih Uryu nampak keberatan ya dengan keinginan Yuna ini. Tapi setelah Uryu melihat ekspresi Yuna yang seperti ini, 変な噂でも流れたら困る。 kawaii banget. Tapi ya Uryu yang melihat ekspresi Yuna yang begitu kawaii seperti ini tentu tidak memiliki pilihan lain selain menerima keinginan dari Yuna tersebut. Oh iya, alasan kenapa Yuna tidak ingin orang-orang sampai tahu perihal dirinya yang tinggal dengan seorang pria sesat berambut blonde itu adalah karena Yuna itu tidak ingin merusak citranya sebagai seorang Miko yang suci, orang yang baik hati, dan paling populer di sekolahnya. Ya satu-satunya kekurangan Yuna di sekolah ini cuman rada bedagul aja gitu kan ketika belajar bahasa Inggris. Singkat cerita, hari demi hari pun kita diperlihatkan Uryu yang nampak kurang nyaman ketika dirinya menjadi pusat perhatian bagi seluruh wanita. Ketidaknyamanan Uryu semakin menjadi ketika dirinya tiba-tiba saja melihat di saat-saat seperti inilah para muridku, aing perlu yang namanya, yap betul, mesin penghenti waktu. Buat apa abangku mesin penghenti waktu? Buat mengasah ketajaman si Johnny dong, apalagi Ashlebeu. Nah Yuna yang sadar bahwa sesosok pria berambut blonde baru saja mengintip dirinya berganti pakaian, tentu dong di sini Yuna pun langsung mengecap Uryu sebagai 変態とスケベ覗き魔。 Tapi ya kemarahan Yuna ini tidak berlangsung lama ya para penonton. Kemarahan Yuna seketika berubah menjadi kebahagiaan ketika Uryu tiba-tiba saja menyiapkan bento bagi mereka semua. 私たちの分もある。ありがとうございます。
Ya, hal tersebut bisa tergolong wajar-wajar aja sih bro. Secara kan bisa dibilang bento itu merupakan hal yang langka bagi mereka. Para harem Uryu ini terakhir menyiapkan makanan dari rumah itu ketika ibu mereka masih hidup ya teman-teman. Jadi ketika Uryu menyiapkan bento bagi mereka saat ini, seketika mengingatkan mereka semua dengan bento buatan ibu mereka. Ya meskipun aturan untuk tidak menyapa dan berbicara dengan Yuna masih tetap berlaku sih kepada Uryu. いいか、くれぐれも学校では私に関わるわかってるよ。 Tapi tanpa mereka berdua duga-duga karena bento Uryu dan Yuna ini sama, hampir aja mereka berdua terciduk gitu kan oleh teman-temannya mengenai mereka yang tinggal satu atap. Kecurigaan teman-teman mereka semakin menjadi ketika kini kita diperlihatkan Yuna yang nampak grogi dan bingung untuk menyangkal semua kecurigaan tersebut. 同じ弁当とかどう考えても意味深すぎるだろ。すまん。どうかここはクールにいいのかねよ。ダメだ。やっぱりあいつ隠し事下手すぎる。 Wah, Uryu yang sadar bahwa Yuna ini tidak pandai mencari alasan. Dengan terpaksa deh Uryu pun langsung menghabiskan bekal miliknya agar tidak menimbulkan kecurigaan yang lebih jauh lagi mengenai mereka berdua. Tapi meskipun gara-gara bento rahasia mereka hampir saja terbongkar, di sini Yuna masih tetap berterima kasih kok kepada Uryu karena sudah menyiapkan bekal untuk dirinya. Namun kalau bisa Yuna minta 今後はちょっとだけアレンジしてもらえると助かる。 Jangankan cuman bento Neng Yuna, anak pun aing kasih bajir buat kamu. Tapi ya bagaimanapun juga, meskipun Yuna benar-benar berterima kasih kepada Uryu dengan muka sekawai ini, tapi Uryu tetap merasa dirinya itu seperti anak bawang yang ada tapi tidak dianggap. Kegalauan Uryu ini semakin menjadi ketika Uryu secara tidak sengaja melihat Yuna, Asahi, dan juga si Yae yang diam-diam janjian untuk pulang bareng. Ya, Uryu yang melihat hal tersebut sih meskipun sakit gitu kan, tapi mau bagaimana lagi ya cu. Di sini Uryu tetap menghormati keputusan Yuna agar nama Yuna itu tidak tercemar lah karena tinggal bersama dengan dirinya. Tapi di tengah-tengah kegalauan Uryu, tiba-tiba saja muncullah なーに暗い顔してんだよ。白ひ。 Ya, untungnya di sini Uryu masih memiliki Shirahi, sang wanita. Waduh, entah mengapa nih ya, kalau aing melihat kehadiran Shirahi di anime ini itu bawaannya adem banget ya cu hati mungilku ini. Apalagi Shirahi yang tahu gitu kan bahwa saat ini Uryu tengah galau akan keberadaannya yang sebagai anak bawang di kediaman barunya. Di sini Shirahi dengan suara yang lembut, hati bak seorang malaikat, dan muka gak usah ditanya lagi cu ademnya. Shirahi pun mencoba untuk menghibur Uryu. Setidaknya Uryu masih bisa tersenyum ketika Uryu bersama dengan dirinya. Tumben bang gak menang brut-brut. What the hell, boy? Punya cewek kayak Shirahi gini mah aing jaga cu. Ya meskipun kalau udah lama tetap aja gitu kan aing kasih anak banyak nantinya. Tapi ketika Shirahi tengah mencoba untuk menghibur Uryu dari kegalauannya, tiba-tiba saja mereka berdua dikejutkan akan keberadaan para harem brut-brut Uryu yang entah mengapa nih tiba-tiba saja mereka dikerumuni oleh banyak orang. Wah, Uryu yang melihat keadaan seperti ini tentu bingung dong ya. Di antara ingin menyelamatkan mereka, tapi Uryu ingat dengan janji kepada Yuna. Tapi melihat kondisi yang sudah semakin buruk seperti ini sih, bodoh amat lah ya soal janji-janjian. Yang oleh sebab itu Uryu tanpa banyak basa-basi dan meninggalkan Shirahi sang gadis yang mencoba menghibur kegalauan Uryu begitu saja demi menyelamatkan para harem brut-brut dan satu lolinya tersebut. Yang oleh sebab itu juga Asahi! いいから早く行くぞ。
Yap, dengan gagahnya Uryu pun langsung menyelamatkan mereka semua. Serta sekaligus untuk yang pertama kalinya Uryu menyebut nama dari para harem brut-brut serta satu lolinya itu. Dan ya, emang gede ya dilihat dari sisi mana juga maksudnya yang itu. Dan ya, aing merasa kasihan kepada si Rahiku yang kayak dicampakkan begini bajir oleh Uryu. Secara kan ketika Uryu tengah galau, si Rahi lah gitu kan yang mencoba untuk mengobati luka di hati Uryu. Tapi ketika galau Uryu sudah hilang, malah ditinggal sendiri si Rahi. Geramnya aku mending sama aing. Tapi ya, di luar si Rahiku yang dicampakkan oleh si rambut blonde ini, kini kita diperlihatkan Uryu yang lagi-lagi bermimpi akan masa lalunya. Yang saat itu Uryu bocil telah membantu seorang gadis misterius yang tersesat. Ya, untuk sekarang kita tidak tahu ya akan identitas dan apakah gadis ini akan menjadi harem Uryu nantinya. Sebab ya seperti biasa gitu kan, belum sempat Uryu memahami akan mimpinya tersebut, Uryu sudah terbangun dari tidurnya. 迷子になったのか。たくしょうがねえな。名前は？私は。 Namun mari kita lupakan sejenak mengenai hal tersebut, karena kini kita akan berfokus kepada Uryu yang diminta oleh Yuna dan Asahi untuk menjaga Yae the yang tengah minum-minum bersama teman kampusnya. Alasan mereka meminta ini kepada Uryu bukanlah tanpa sebab ya bro. Secara kan jika Yae masuk ke dalam mode mabok dan dengan aset segede ini, tentu dong si Yae ini auto jadi sasaran bagi para pria CBL. ほらほら、八重ちゃん、日本酒美味しいよ。いつの間に。 Uryu yang sadar bahwa kini sesuatu yang gede sedang terancam diambil oleh orang lain. Di sini Uryu langsung mencegah hal tersebut dengan mengatakan kepada para pria CBL bahwa dirinya merupakan pacar dari Yae the Jumbo tersebut. 八重の彼氏だ。 Wah, Yae yang mendengar Uryu mengatakan hal itu demi dirinya lebih ke menyelamatkan yang gede sih. Di sini Yae pun tentu dong nampak baper brutal, serta dengan bangganya Yae memperkenalkan Uryu kepada seluruh teman-teman kampusnya sebagai mahasiswa kedokteran di universitas mereka. Tanpa Uryu sadari bahwa di tempat ini terdapat satu mahasiswa kedokteran gitu kan. 池田さんも兄弟医学部やったよね。 Oh iya, perkenalkan, nama mahasiswa kedokteran dengan muka judes ini bernama Mako. Gak pakai N ya teman-teman. Tapi meskipun awalnya Uryu nampak panik karena takut kebohongannya terbongkar, tapi di sini Yae the Brut mengatakan kepada Uryu bahwa Uryu itu nggak usah panik seperti itulah. Sebab maksudnya itu Mako juga sebenarnya sudah tahu kok kondisi mereka berdua yang tinggal satu atap. Jadi Mako ini merupakan teman masa kecil Yae dan para harem Uryu ya teman-teman. Tapi ketika Uryu mencoba untuk berkenalan dengan Mako, これからもよろしく。 不合格。 Yap, meskipun Mako tahu akan kondisi Uryu dan juga Yae, tapi di sini Mako masih belum bisa menerima jika Uryu terlalu dekat-dekat dengan Yae. Ya, entah apa alasan Mako melakukan hal tersebut kepada Uryu, aing dan Ojon Mungilku juga tidak tahu. Tapi yang pasti setelah kejadian Uryu yang melindungi Yae dari para pria CBL dan mengaku-ngaku sebagai pacar Yae, di sini rasa cinta Yae kepada Uryu semakin menjadi-jadi ya abangku. Apalagi ketika Yae melihat sosok keayahan dari Uryu gitu kan, ketika mereka berdua mencoba untuk membantu seorang anak kecil yang tersesat. 安心しろ。ちゃんと最後まで俺が力になるからな。 Auto gondal gandul lah pokoknya. Apanya bang yang gondal gandul? Pakai nanya ya brut-brutnya dong. Tapi di tengah-tengah rasa romantisme Yae kepada Uryu, di sini Uryu secara tidak sengaja menemukan dompet Yae ketika Uryu baru saja sampai rumah. Nah, melihat hal tersebut, awalnya Uryu itu berniat untuk memberikan dompet ini gitu kan kepada Yae. Tapi ketika Uryu melihat identitas yang ada di dompet milik Yae the Brut Jumbo, おい。どういうことだ。
Yap, alangkah terkejutnya Uryu ketika dirinya melihat nama yang ada pada SIM tersebut yang bertuliskan Reiko Ichi Joji, bukan Yae the Brut-Brut. Uryu yang bingung pun awalnya mencoba untuk bertanya kepada Yae gitu kan perihal nama yang ada di SIM-nya itu. Tapi karena saat ini Yae dan para haremnya plus Mako ingin jalan-jalan malam mengelilingi kota Kyoto, maka dengan terpaksa deh Uryu harus menunda rasa penasarannya akan nama yang ada di SIM milik Yae. Tapi ketika Uryu memberikan dompet tersebut kepada Yae, tiba-tiba saja Uryu nyeletuk. ウリュウ君 大事な話があるんだ。 Wah, Yuna, Asahi, dan juga Mako yang mendengar ucapan Uryu, mereka semua auto berpikir fix ini maju auto ditembak si Yae Brut-Brut. Asahi yang tidak ingin ayang berambut blondenya ini direbut oleh sang kakak Brut-Brut. Tentu dong Asahi pun langsung berikan kode keras kepada Uryu. Seperti apakah Uryu itu lebih suka boba kecil atau boba jumbo? Lalu apakah Uryu suka yang berambut pendek atau berambut panjang? Ya pokoknya pertanyaan-pertanyaan yang seolah-olah mengarahkan Uryu mengenai Uryu itu lebih suka Asahi atau Yae the Brut-Brut lah. Agak sulit sih. Di satu sisi diriku suka yang gede, tapi di sisi lain Loli sepertinya tidak buruk juga. Oi bang, yang ditanyakan Uryu cu bukan jomblo kayak lau. Heish, aing emang jomblo, tapi ojonku bisa membuat pacarmu, PDKT-anmu, atau bahkan istrimu sekalipun auto tidak bisa hidup tanpa My Johnny bro. Ya, awalnya si Asahi nampak pesimis ya jika dirinya harus bersaing dengan Yae the Brut-Brut, sebab dari segala aspek Asahi itu udah kalah gitu kan jika harus dibandingkan dengan kakaknya yang gede itu. Tapi bagi Uryu, mau rambut pendek ke, mau rambut panjang ke, mau gede ke atau kecil sekalipun Uryu suka kok. Sebab ya bagi Uryu, asalkan wanita tersebut bisa menerima Uryu apa adanya dan selalu berada di samping Uryu, itu saja sudah cukup. Mendengar kata-kata dari seorang pria berambut blonde, tentulah cu ini si Loli auto meleot sejadi-jadinya. Bahkan agar waktu berdua-duaannya ini tidak diganggu oleh siapapun, di sini Asahi pun sampai pura-pura tidurlah di pundak Uryu. Sedangkan di sisi lain, Mako yang sadar bahwa Uryu ini ingin sekali menanyakan perihal nama Reiko Ichi Joji kepada Yae. Di sini Mako menyarankan kepada Uryu untuk jangan pernah sekali-kalinya Uryu menanyakan hal tersebut kepada Yae jika Uryu tidak ingin menyesal nantinya. Sebab bagaimanapun juga nama Reiko yang kini sudah dibuang oleh Yae itu sudah mati terpendam dan tidak akan pernah Yae ungkit kembali selama hidupnya. 一条寺玲子という人物はもうこの世に存在しないのだから。 Tapi ya, Uryu yang masih penasaran akan nama Reiko, di sini Uryu tetap berusaha untuk bertanya kepada Yae gitu kan perihal siapa si Reiko itu dan kenapa Yae tidak memakai nama tersebut. Ya meskipun setiap kali Uryu mencoba untuk bertanya kepada Yae, pasti aja ini cu para haramnya selalu mengagalkan usaha Uryu, seperti contohnya pada scene berikut. 行こっかウリュウ君 Oh. ちょっと待ったーうちもウリュウさんとペアがいいです Yap, boro-boro punya waktu berdua gitu ya dengan si Yae Brut-Brut karena ya Asahi yang membiarkan Uryu untuk berdua-duaan dengan Yae the Brut-Brut Jumbo karena ditakutkan mereka berdua akan jadian, dan Yuna yang takut jika dirinya membiarkan Asahi dan Yae bersama dengan Uryu nantinya akan kewer-kewer oleh MC berambut blonde ini. Jadi tengah-tengah keputusasaan Uryu, tiba-tiba saja Uryu mendapatkan sebuah kabar dari Asahi bahwa Yae baru saja terjatuh ke dasar jurang karena menyelamatkan dirinya. 血が崖から落ちそうになったのをヤエ姉が助けてくれてでもヤエ姉が Wah, mendengar kabar tersebut sebagai satu-satunya pria di sini, tentu dong Uryu pun memberanikan dirinya untuk mencari Yae the Brut-Brut Jumbo ke dasar jurang sana. Tapi di tengah-tengah pencarian Uryu, tiba-tiba saja この辺りじゃないのか。一体どこに。
こっち。 Ya, tiba-tiba saja Uryu melihat sebuah topeng yang entah mengapa ini topeng tersebut membawa Uryu ke masa lalunya ketika Uryu masih bocil. Nah, meskipun awalnya di sini Uryu itu nampak masih sedikit memiliki ingatannya sebelum ditarik ke masa lalu, tapi ya gitulah, kayak lupa-lupa ingat si Uryu ini. Biar kalian gak bingung, lihat aja lah scene yang satu ini, bro. 俺そんなの当たり前じゃん。俺小ってそうだ、マヒルさんに頼まれてチビの面倒見なきゃいけないんだった。 Nah, di perjalanan ini, Uryu bocil secara tidak sengaja bertemu dengan seorang gadis yang nampak suram dengan tatapan seperti ikan mati. Awalnya sih Uryu sama sekali tidak mau memperdulikan wanita misterius ini gitu kan. Tapi karena Uryu merasa kasihan, Uryu pun mencobalah untuk berinteraksi dengan wanita misterius tersebut. たくしょうがねえな。名前は？私は一乗寺玲子。 Melihat tindakan dari gadis misterius ini, Uryu mengira bahwa gadis misterius ini merupakan seorang gadis dari keturunan bangsawan ya teman-teman. Itu semua ditunjukkan ketika gadis misterius ini tidak tahu dengan cara jajan di warung, makan pun harus disuapin. Sampai sang gadis yang nampak heran ketika dirinya melihat ayunan. でもやっぱりどことなく八重に似てるんだよな。あ？八重って誰だ？ Keyakinan Uryu ini menjadi kenyataan ketika sang gadis itu tiba-tiba saja dijemput oleh banyak pengawal. Dan iya, dari sinilah Uryu yang sadar bahwa gadis yang nampak suram ini merupakan Yae alias Reiko Ichijoji. Tentu mulai sadar juga kenapa Yae meninggalkan nama Reikonya yang ia ubah menjadi Yae. Yaitu karena Uryu tidak ingin Yae itu terkekang dengan semua beban dari ibu kandungnya. Ya, ibu kandungnya teman-teman. Jadi ini mah asumsi aing doang ya. So, nama Yae Amagami itu didapatkan ketika Yae pindah dan diadopsi oleh ibu angkatnya yang mengurus kuil Amagami. Dan alasan kenapa Yae mengganti namanya dan pindah ke kuil Amagami itu adalah karena Yae yang sudah tidak tahan dengan perlakuan ibunya yang selalu mengekang Yae dan memaksa Yae untuk menuruti semua keinginannya. Plus, hal yang menjadi titik balik kehidupan Yae itu adalah Uryu. Yae mulai berubah ketika Uryu menyelamatkan Yae ketika dirinya yang akan dibawa pulang secara paksa oleh para pengawal dari ibu kandungnya tersebut. Ya, itu semua cuma asumsi aing aja sih. Sedangkan alasan kenapa Yae bisa pergi dari sang ibu dan apakah ibu kandung Yae benar-benar merelakan anaknya untuk pergi ke kuil Amagami, mungkin akan terjawab pada episode-episode berikutnya ya memangku. Dan bersambung memang.